Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen bagian yang ketiga, yaitu transkripsi. Topik yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, template, bahan dasar, perlengkapan transkripsi. Seperti halnya replikasi, transkripsi memerlukan 3 komponen utama, yang nomor 2, 3, dan 4. Ya, yang template DNA, bahan dasar atau substrat yang diperlukan untuk menyusun molekul RNA baru, dan 3, perlengkapan transkripsi yang terdiri dari protein-protein yang diperlukan untuk mengkatalisa sintesis RNA. Pendahuluan. Transkripsi adalah sintesis semua molekul RNA yang ada dalam sel dari template DNA. Transkripsi terjadi sepanjang siklus sel dan agak berkurang selama tahap M dari siklus sel. Jadi, RNA ditranskrip dari DNA. RNA baru dibuat atau disintesis dengan menggunakan DNA sebagai template. Macam-macam atau kelas RNA sudah dibahas dalam video sebelumnya. Sebagai pengingat, inilah semua RNA yang disintesis saat transkripsi. Pada prokariot dan eukariot ada messenger RNA atau mRNA, kemudian ribosomal RNA atau rRNA, kemudian transfer RNA atau tRNA. Pada eukariot ada pre-messenger RNA atau pre-mRNA, kemudian small nuclear RNA atau snRNA, kemudian small nucleolar RNA atau snORNA, kemudian small cytoplasmic RNA atau scRNA, microRNA, miRNA, kemudian small interfering RNA atau siRNA, kemudian PW interacting RNA atau pRNA. Ini saya membacanya campuran dalam logat Indonesia dan Inggris, karena RNA saya baca RNA bukan RNA. Oke, mudah-mudahan saudara masih ingat apa fungsi dari masing-masing RNA tersebut. Jika lupa, silahkan dilihat lagi video sebelumnya. Beberapa virus membuat atau mensintesis RNA dari template RNA sehingga disebut replikasi RNA. Transkripsi serupa dalam banyak hal dengan proses replikasi, tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam hubungannya dengan panjang template yang digunakan. Dalam replikasi, semua nukleotida dalam template DNA dikopi, tetapi dalam transkripsi hanya sebagian kecil molekul DNA, biasanya gen tunggal atau beberapa gen, ditranskrip ke dalam RNA. Karena tidak semua produk gen diperlukan pada waktu yang sama atau dalam sel yang sama, transkripsi seluruh gen-gen yang ada dalam sel akan sangat tidak efisien. Selain itu, kebanyakan DNA tidak menjadi produk yang fungsional, dan transkripsi sekuen tersebut tidak akan ada gunanya. Faktanya, transkripsi merupakan proses yang selektif. Individu gen-gen ditranskrip hanya saat produknya dibutuhkan. Selektivitas ini memunculkan masalah dasar dalam sel, yaitu bagaimana mengenali individu gen-gen dan mentranskrip mereka pada waktu dan tempat yang tepat. Template atau cetakan. Pada tahun 1970,
Oscar Miller Jr., Barbara Hamkalo, dan Charles Thomas menggunakan elektron mikroskop untuk mengamati kandungan sel dan menunjukkan bahwa RNA ditranskrip dari template DNA. Lihat gambar tersebut. Di bawah mikroskop elektron, molekul DNA yang sedang melakukan transkripsi memperlihatkan struktur seperti pohon Natal. Lihat pada gambar, bentuknya seperti pohon Natal. Batang dari setiap pohon, atau kita sebut unit transkripsi, mewakili molekul DNA. Cabang pohon menggambarkan molekul RNA yang telah ditranskrip dari DNA. Ketika perlengkapan transkripsi bergerak menyusuri DNA, mentranskrip template lebih lanjut, molekul RNA menjadi lebih panjang lagi. Untai yang ditranskrip. Template untuk sintesis RNA, seperti halnya sintesis DNA, adalah untai tunggal dari heliks ganda DNA. Tetapi berbeda dengan replikasi, transkripsi suatu gen terjadi hanya pada satu dari dua untai nukleotida DNA. Perhatikan gambarnya. Untai nukleotida yang digunakan disebut untai template atau antisense. Lihat bagian bawah, untai template atau antisense. Untai lainnya disebut untai non-template atau sense. Bagian atas, untai non-template atau sense. Jadi, dalam suatu gen, hanya satu untai nukleotida yang normalnya ditranskrip ke RNA. Ada beberapa perkecualian untuk aturan ini. Selama replikasi, suatu molekul RNA yang komplement artinya sesuai dengan pasangan basa. Jadi suatu molekul RNA yang komplement dan antiparalel itu satu template, satu untai 5,3 dan untai lainnya adalah 3,5. Jadi suatu molekul RNA yang komplement dan antiparalel dengan untai template DNA disintesis. Transkrip RNA memiliki polaritas yang sama dengan untai non-template. Transkrip RNA memiliki sekuen basa yang sama dengan untai non-template dengan perkecualian bahwa RNA mengandung U, bukannya T. U untuk urasil, T untuk timin. Urasil pada RNA, T pada timin pada DNA. Unit transkripsi. Suatu unit transkripsi adalah suatu untai DNA yang menjadi suatu molekul RNA dan sekuen tersebut penting untuk transkripsinya. Pada eukariot, molekul RNA alternatif dapat dihasilkan dari setiap unit transkripsi. Termasuk dalam unit transkripsi adalah 3 daerah yang penting, yaitu promotor, sekuen penyandi RNA, dan terminator. Lihat gambar tersebut dan kita akan menyimak satu-satu. Yang pertama, promotor. Promotor adalah, lihat gambar promotor itu. Promotor adalah suatu sekuen DNA di mana perlengkapan transkripsi mengenali dan mengikatnya. Jadi, promotor itu tempat pengikatan untuk perlengkapan transkripsi. Promotor menunjukkan mana di antara dua untai DNA yang harus dibaca sebagai template dan arah transkripsi.
Promotor juga menentukan tempat mulainya transkripsi. Nukleotida pertama yang akan ditranskrip menjadi RNA. Pada kebanyakan unit transkripsi, promotor terletak di sebelah tempat mulainya transkripsi, tetapi promotor tidak ditranskrip. Lihat tempat mulainya transkripsi ditandai dengan +1 di sebelah promotor. Berikutnya kita akan lihat daerah yang kedua yang penting dalam unit transkripsi adalah daerah penyandi RNA, suatu sekuen nukleotida DNA yang dikopi menjadi molekul RNA. Jadi daerah penyandi RNA kita lihat bersebelahan dengan daerah promotor dan dimulai dari +1. Komponen ketiga dari unit transkripsi adalah terminator, suatu sekuen nukleotida yang memberi sinyal atau tanda di mana transkripsi berakhir. Terminator biasanya merupakan bagian dari sekuen penyandi RNA, di mana transkripsi berhenti hanya setelah terminator dikopi menjadi RNA. Perhatikan gambarnya. Jadi, daerah penyandi RNA itu termasuk juga daerah terminator. Jadi, sekali lagi, terminator biasanya merupakan bagian dari sekuen penyandi RNA. Jadi, daerah penyandi RNA termasuk di dalamnya adalah daerah terminator. Dan transkripsi berhenti hanya setelah terminator dikopi oleh RNA. Para ahli biologi molekuler sering menggunakan istilah upstream dan downstream untuk menunjukkan arah transkripsi dan tempat sekuen nukleotida yang mencakup sekuen penyandi RNA. Lihat pada gambar upstream dan juga perhatikan panahnya, upstream dan downstream. Perlengkapan transkripsi dikatakan bergerak ke downstream selama transkripsi. Jadi selama transkripsi, perlengkapan transkripsi akan bergerak ke arah downstream. Perlengkapan transkripsi bergerak ke promotor, yang biasanya upstream dari tempat mulai atau tempat mulai disintesis, dan bergerak ke arah terminator, downstream dari tempat mulainya. Jadi ada istilah downstream, ada istilah upstream. Jadi upstream itu ke arah promotor, downstream ke arah daerah penyandi RNA. Ketika sekuen DNA diurutkan, seringkali hanya satu dari dua unte yang digunakan. Para ahli biologi molekuler umumnya menulis urutan sekuen dari unte non-template. Perhatikan panah merah, unte non-template, karena hasilnya akan sama dengan sekuen dari RNA yang ditranskrip dari template, dengan perkecualian yaitu U pada RNA menggantikan T pada DNA. Umumnya, sekuen pada unte non-template ditulis dengan ujung 5 di sebelah kiri dan ujung 3 di sebelah kanan. Nukleotida pertama yang ditranskrip atau tempat mulainya transkripsi atau sintesis RNA ditulis dengan angka +1. Nukleotida downstream dari tempat mulai diberi angka positif, jadi ke arah downstream angkanya positif, dan nukleotida yang terletak upstream dari tempat mulai sintesis ditulis dengan angka negatif. Jadi daerah upstream ke arah promotor ditulis dengan angka negatif, misalnya -1, 2, 3, dan seterusnya.
Jadi nukleotida plus 34. Jadi kalau kita menuliskan plus 34 atau nukleotida plus 34 atau ke arah downstream, itu berarti adalah 34 nukleotida ke arah downstream dari tempat mulai transkripsi atau dari tempat plus 1. Sedangkan nukleotida minus 75 artinya adalah 75 nukleotida ke arah upstream dari tempat mulai transkripsi atau dari plus 1. Tidak ada nukleotida yang diberi angka 0. Konsep. Ya, perlu diingat ini konsep. Suatu unit transkripsi adalah suatu bagian DNA yang menjadi molekul RNA dan sekuennya penting untuk transkripsi yang benar. Setiap unit transkripsi terdiri dari promotor, darah penyandi, dan terminator. Jadi sekali lagi, ada promotor, kemudian ada darah penyandi RNA, dan berikutnya ada terminator. Nah, sekarang cek konsep. Untuk mengetahui apakah saudara paham dengan yang sudah dijelaskan, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Manakah dari ketiga pernyataan berikut yang tidak menggambarkan fungsi promotor? A. Promotor berfungsi sebagai sekuen tempat mengikatnya perlengkapan transkripsi. B. Menentukan nukleotida pertama yang ditranskrip menjadi RNA. C. Menentukan untai DNA mana yang berfungsi sebagai template. D. Memberi sinyal atau tanda di mana transkripsi berakhir. Coba, mana dari pernyataan berikut yang tidak menggambarkan fungsi promotor? Silahkan pause dulu dan coba jawab pertanyaan tersebut. Substrat untuk transkripsi. RNA disintesis dari ribonukleosida trifosfat atau RNTPS. Ingat, ribonukleosida trifosfat. Sebagai pengingat lagi, yang dimaksud dengan nukleosida adalah gula dengan basa. Jadi gabungan gula dengan basa kita sebut nukleosida. Kalau gulanya, karena ini RNA, gulanya ribosa, maka kita sebut ribonukleosida. Ditambah 3 fosfat, jadi ribonukleosida trifosfat. Nah, ini adalah substrat untuk transkripsi. Dalam sintesis, nukleotida ditambahkan satu-satu ke gugus 3OH dari molekul RNA yang disintesis. 2 gugus fosfat dipotong dari ribonukleosida trifosfat yang baru, ditambahkan yang menghasilkan virofosfat. Jadi kita lihat ribonukleosida trifosfat ada 3 fosfat, sementara yang dibutuhkan hanya 1, sehingga 2 fosfat akan dipotong, dibuang, menghasilkan virofosfat. 1 gugus fosfat bergabung dengan ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida ke molekul RNA yang sedang disintesis. Jadi digabungkan dengan ikatan fosfodiester. Nukleotida selalu ditambahkan ke ujung 3 dari molekul RNA dan arah transkripsi adalah 5-3. Sama seperti arah sintesis DNA selama replikasi. Jadi arah transkripsi 5-3, arah replikasi juga 5-3. Jadi gampang untuk mengingat-ingat.
Sintesis RNA adalah komplement. Sekali lagi, komplement adalah sesuai dengan pasangan basa, dan antiparalel 1 untai 53, untai satunya 35 atau sebaliknya. Jadi sintesis RNA adalah komplement dan antiparalel dengan 1 untai DNA, untai template. Ya, komplement dan antiparalel dengan 1 untai DNA atau untai template DNA. Tidak seperti sintesis DNA, sintesis RNA tidak memerlukan primer. Sebagai pengingat, DNA polimerase membutuhkan gugus 3OH untuk bisa memulai sintesis DNA, sehingga membutuhkan primer. Tetapi RNA polimerase tidak membutuhkan gugus 3OH, sehingga tidak perlu primer. Perlengkapan transkripsi. Ingat bahwa replikasi DNA memerlukan beberapa DNA polimerase dan sejumlah enzim dan protein yang berbeda. Walaupun transkripsi awalnya nampak berbeda karena hanya ada 1 enzim, yaitu RNA polimerase, yang melakukan semua tahapan transkripsi, proses sebenarnya serupa. Kerja RNA polimerase ditingkatkan dengan tambahan sejumlah protein yang bergabung dan meninggalkan polimerase pada tahapan yang berbeda dari proses. Setiap protein tambahan bertanggung jawab untuk memberikan atau mengatur fungsi yang khusus. Jadi, transkripsi seperti replikasi memerlukan serangkaian protein. RNA polimerase pada bakteri. Sel-sel bakteri umumnya hanya memiliki 1 tipe RNA polimerase. Hanya 1 tipe RNA polimerase yang mengkatalisa sintesis seluruh kelas RNA bakteri. Kita ketahui RNA bakteri ada 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. RNA polimerase bakteri merupakan enzim besar yang multimerik, artinya mengandung beberapa rantai polipeptida. Ada 5 subunit atau 5 rantai polipeptida yang menyusun enzim inti. 2 kopi dari subunit alfa dan 1 kopi subunit beta, kemudian beta prime, dan omega. Subunit omega tidak penting untuk transkripsi, tetapi membantu menstabilkan enzim. Enzim inti, lihat panah merah, mengkatalisa pemanjangan molekul RNA dengan penambahan nukleotida RNA. Jadi, yang mengkatalisa pemanjangan molekul RNA adalah enzim inti. Subunit fungsional lainnya bergabung dan meninggalkan enzim inti pada tahap tertentu dari proses transkripsi. Faktor sigma mengontrol pengikatan RNA polimerase ke promotor. Tanpa faktor sigma, RNA polimerase akan memulai transkripsi pada sembarang titik sepanjang DNA. Jadi ada enzim inti, kemudian enzim inti akan ditambah dengan faktor sigma, atau faktor sigma akan bergabung dengan enzim inti, dan fungsi dari faktor sigma adalah mengontrol pengikatan RNA polimerase ke promotor. Jadi kalau tidak ada faktor sigma, RNA polimerase tidak tahu akan menempel di mana, sehingga dia akan menempel di sembarang titik di sepanjang DNA. Jadi sekali lagi faktor sigma untuk menentukan di mana RNA polimerase akan mengikat di promotor.
Kemudian setelah faktor sigma bergabung dengan enzim inti, maka akan membentuk holoenzim. Nah, setelah membentuk holoenzim, RNA polimerase akan mengikat dengan stabil hanya ke daerah promotor dan memulai transkripsi pada tempat sintesis yang benar. Faktor sigma hanya diperlukan untuk pengikatan promotor dan inisiasi. Ketika beberapa nukleotida RNA telah digabungkan bersama, faktor sigma biasanya dilepaskan dari enzim inti. Jadi sekali lagi, fungsi dari faktor sigma adalah untuk pengikatan promotor dan inisiasi atau mengawali proses transkripsi. Setelah itu, setelah beberapa nukleotida RNA disintesis, faktor sigma akan dilepaskan. Dan setelah dilepaskan, faktor sigma ini bisa bergabung dengan enzim inti yang lainnya untuk memulai sintesis RNA atau transkripsi yang baru, sehingga penting untuk efisiensi. Kita lanjutkan. Kebanyakan bakteri seperti Escherichia coli memiliki tipe faktor sigma yang bermacam-macam. Setiap tipe faktor sigma memulai pengikatan ke RNA polimerase ke promotor yang tertentu. Jadi ada banyak sekali faktor sigma pada bakteri. Nah, kita ambil satu contoh yang paling umum, yaitu sigma 70. Sigma 70 ini sering disebut sebagai housekeeping sigma factor. Kenapa dinamakan housekeeping? Housekeeping itu karena dibutuhkan faktor sigma ini dibutuhkan secara terus-menerus. Jadi seperti housekeeping untuk pemeliharaan rumah, seperti seolah-olah kayak pemeliharaan yang terus-menerus. Jadi dibutuhkan secara terus-menerus atau housekeeping. Sehingga dengan kata lain disebut juga primary sigma factor atau faktor sigma yang utama. Faktor sigma ini mentranskrip sebagian besar gen-gen pada sel-sel yang sedang bertumbuh. Oleh karenanya, faktor sigma ini akan mengikat ke banyak promotor yang berbeda. Nah, kita akan ulas sedikit tentang aplikasi dari pemahaman tentang hal ini. Ya, kita lihat ada rifamycin. Rifamycin adalah sekelompok antibiotik yang membunuh sel-sel bakteri dan menghambat RNA polimerase. Antibiotik ini digunakan secara luas untuk mengatasi tuberkulosis, suatu penyakit yang membunuh hampir 2 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Struktur RNA polimerase bakteri dan eukariot cukup berbeda sehingga rifamycin menghambat RNA polimerase bakteri tanpa menghalangi RNA polimerase eukariot. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa rifamycin menghambat RNA polimerase dengan mengikat ke bagian RNA polimerase yang menempel pada DNA dan menghalanginya sehingga mencegah RNA polimerase untuk berinteraksi dengan promotor pada DNA. Jadi inti dari antibiotik rifamycin ini atau sekelompok antibiotik ini yang disebut rifamycin adalah menghalangi atau mencegah supaya RNA polimerase tidak bisa berikatan dengan promotor pada DNA. Jika RNA polimerase tidak bisa berikatan dengan promotor, maka proses transkripsi akan terhalang atau tidak ada transkripsi. Kalau tidak ada transkripsi, berarti bakteri tersebut tidak akan berkembang. Nah, karena ini spesifik untuk bakteri, maka tidak akan berpengaruh terhadap RNA polimerase pada eukariot.
Kemudian berikutnya kita akan lihat RNA polimerase eukariot. Kebanyakan sel-sel eukariot memiliki 3 tipe RNA polimerase yang berbeda. Setiap RNA polimerase bertanggung jawab untuk mentranskrip kelas RNA yang berbeda. RNA polimerase 1 mentranskrip rRNA, RNA polimerase 2 mentranskrip pre-mRNAs, snORNAs, beberapa miRNAs, dan beberapa snRNAs. RNA polimerase 3 mentranskrip molekul RNA kecil lainnya, terutama tRNAs, rRNA kecil, beberapa miRNAs, dan beberapa snRNAs. RNA polimerase 1, 2, dan 3 ditemukan pada seluruh eukariot. 2 tambahan RNA polimerase 4 dan RNA polimerase 5 telah ditemukan pada tanaman. RNA polimerase 4 dan 5 mentranskrip RNA yang berperan dalam metilasi DNA dan struktur kromatin. Semua polimerase eukariot merupakan enzim yang besar, multimerik, dan umumnya tersusun lebih dari selusin subunit. Beberapa subunit bersifat umum untuk seluruh RNA polimerase, sedangkan lainnya terbatas pada satu polimerase. Seperti pada bakteri, sejumlah protein tambahan mengikat ke enzim inti dan mempengaruhi fungsinya. Konsep, kita lihat konsep dasar. Konsep ini yang harus selalu diingat-ingat, supaya kita tidak terjebak pada detail, tapi kehilangan ide utamanya. Konsep, sel-sel bakteri memiliki satu tipe RNA polimerase, terdiri dari enzim inti dan subunit lainnya yang berpartisipasi dalam bermacam tahapan dalam transkripsi. Sel-sel eukariot memiliki beberapa tipe RNA polimerase yang berbeda yang mentranskrip molekul RNA yang berbeda. Nah, sebagai penutup, kita akan coba cek pemahaman konsep dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah fungsi faktor sigma? Silakan pikirkan jawabannya, yang sekaligus akan menutup pembahasan kita tentang transkripsi secara umum. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang, dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.